selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan kelas 2C Manajemen. Di video kali ini kami akan memaparkan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Saya atas nama Lydia Hartati. Sebagai pembawa materi utama. Yang pertama, pengertian pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau sering disebut PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun di dalam negeri. Yang berikut dasar hukum pajak penghasilan pasal 21. Ada dua dasar hukum pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama yaitu pasal 21 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008. Yang kedua peraturan Dirjen Pajak nomor Per/16/PJ/2016. Dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, ketentuan mengenai pajak penghasilan pertama kali diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1983. Untuk mewujudkan sistem perpajakan yang netral, stabil, adil, sederhana, serta memiliki kepastian hukum dan transparansi, maka dilakukan sejumlah perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan. Perubahan terakhir mengenai peraturan pajak penghasilan dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini beberapa poin perubahan penting yang harus dipahami oleh wajib pajak. Yang berikut adalah pemotong pajak penghasilan pasal 21. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan pajak penghasilan tersebut dapat dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja. Pemotongan pajak dapat dilakukan oleh para pemberi kerja yang membayar gaji atau upah sebagai imbalan pekerjaan kepada para pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua adalah bendahara pemerintah. Pemerintah yang membayar gaji dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga adalah dana pensiun atau badan lain yang membayar uang pensiun. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran berupa gaji, honorarium, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang kelima yaitu penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang melakukan pembayaran honor, hadiah, penghargaan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lain. Baik, saya atas nama Maria Yasita Dominika Nora akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama, hak wajib pajak. Setelah mendengar kata hak, pasti muncul dalam pikiran teman-teman semua bahwa hak itu merupakan segala sesuatu yang sudah melekat dalam diri kita sejak lahir. Jadi sejak lahir kita semua ini sudah memiliki hak. Lalu pertanyaannya, apa sih wajib pajak itu? Atau hak wajib pajak itu? Jadi, wajib pajak itu mempunyai hak. Apa haknya? Haknya adalah untuk mendapat perlindungan atas kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Jadi kesimpulannya adalah semua orang itu memiliki hak. Begitu sebaliknya dengan hak wajib pajak. Wajib pajak itu juga mempunyai hak. Lalu, apa-apa saja yang termasuk dalam hak wajib pajak? Yang pertama, wajib pajak itu berhak meminta bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 kepada pemotong pajak. Nah, bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 itu apa? Itu merupakan suatu dokumen, di mana dokumen ini berfungsi sebagai bukti adanya pemungutan atau pemotongan pajak yang digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, teman-teman perlu ketahui siapa saja pemotong dan siapa saja yang dipotong. Yang pertama, pemotong pajak penghasilan pasal 21 itu terdiri dari pemberi kerja, bendahara, pemegang kas, dan dana pensiun. Yang kedua, adapun penerima penghasilan yang dipotong, itu meliputi pegawai, penerima uang pesangon, wajib pajak penghasilan 21, di mana kategori yang bukan pegawai. Yang kedua, wajib pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini maksudnya adalah wajib pajak itu hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari surat keterangan pajak yang meliputi jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang ketiga, wajib pajak itu berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis. Nah, mengapa secara tertulis? Agar kata-kata yang disampaikan itu sopan dan bersifat formal. Dan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu jangka waktu pengajuan surat banding itu kira-kira selama 3 bulan. Yang kedua, kita lihat mengenai kewajiban wajib pajak. Sama halnya dengan hak. Setelah teman-teman mendengar kata kewajiban, muncul dalam pikiran teman-teman semua bahwa kewajiban itu merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Itu merupakan suatu pokok, suatu kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Lalu, apa itu kewajiban wajib pajak? Nah, seorang wajib pajak itu juga memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah untuk melapor, membayar, atau memungut pajak yang terutang. Nah, seperti apa kewajiban wajib pajak? Yang pertama, wajib pajak itu wajib menyerahkan surat kepada pemotongan pajak. Nah, surat pembebasan dari pemotongan pajak penghasilan juga dilakukan secara tertulis kepada kantor pelayanan pajak, tempat wajib pajak menyampaikan kewajiban surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua, wajib pajak berkewajiban menyerahkan surat pemberitahuan tahunan. Nah, surat pemberitahuan tahunan ini adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak. Itu merupakan penjelasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Yang berikut saya mau menjelaskan mengenai studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus terhadap usaha tour dan travel wajib pajak A. Dalam pemungutannya, pajak memiliki 3 sistem pemungutan, yaitu yang pertama, official assessment, self-assessment, dan withholding system. Nah, ketiga sistem tersebut digunakan di semua sektor perekonomian, termasuk sektor pariwisata. Nah, pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan. Nah, sehingga menarik perhatian para pengusaha untuk menjalankan usaha di bidang tour dan travel. Nah, selama menjalankan usahanya, wajib pajak A ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usahanya memiliki beberapa kewajiban yang mendasar yang harus dipenuhi, yaitu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Nama lengkap saya Lediana Aprila Hasan. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. Berikutnya, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah
penghasilan yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang berenetif teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau uang penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti berupah harian, upah mingguan, upah satuan, upah barang atau upah yang dibayar secara bulanan. Yang keempat, imbalan kepada bukan pegawai antara lain seperti honorarium, komits, frei dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan. Kelima, imbalan pada peserta kegiatan antara lain berupa sang sela dan sang repentas. Keenam, penghasilan berupa uang pesangon. Ketujuh, penghasilan berupa honorarium yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan. Yang kedelapan, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan. Yang kesembilan, penghasilan berupa penarik dana pensiun. Berikutnya, penerima penghasilan atau wajib pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai. Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, penerima uang pesangon. Penerima uang pesangon seperti pensiunan atau uang manfaat pensiunan. Yang ketiga, bukan pegawai, adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Yang keempat, anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawasan yang tidak menangkap sebagian pegawai tetap perusahaan yang sama. Yang kelima, mantan pegawai. Yang keenam, peserta kegiatan. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan dan sehubungan dengan keikutan sertanya dalam suatu kegiatan. Yang berikut tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21. Pejabat negara asing seperti perwakilan diplomatik atau konsulat. Berikut orang yang diperbantukan kepadanya dengan syarat. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya. Yang ketiga, berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal balik. Berikutnya, pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, di Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan. Baik, terima kasih. Saya atas nama Maria Apolonia Ngilo akan menjelaskan materi mengenai penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final. PPh bersifat final, artinya seluruh pajak yang dipotong atau dipungut pihak pemungut dianggap final tanpa menunggu perhitungan pihak fiskus. Dapat dikatakan, pajak yang dipotong dianggap selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Penghasilan yang dipotong bersifat final. Yang pertama, penghasilan uang pesangon yang dibayar oleh dana pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, penghasilan uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang telah dibayar oleh Badan Penyelenggaraan Pensiun atau BPJS. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 atau bukan objek PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat santunan asuransi dari perusahaan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, beasiswa. Yang kedua, penerimaan bentuk natura atau kenikmatan.
Pembayaran bentuk natura atau kenikmatan ditetapkan oleh wajib pajak, kecuali penghasilan diperoleh penerima pensiun berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, iuran pensiun. Iuran di pensiun dibayarkan kepada pendirinya oleh Menteri Keuangan. Iuran tunjangan hari tua kepada badan penyelenggaraan dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat. Zakat diterima oleh orang pribadi dari lembaga yang dibentuk oleh pemerintah wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang berhak dari lembaga keagamaan dibentuk atau disahkan pemerintah. Yang kelima, beasiswa. Beasiswa diperoleh oleh warga Indonesia dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri pada pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, tidak mempunyai hubungan dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus pemberi beasiswa. Yang berikut menghitung pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan berikut. Lapisan penghasilan kena pajak dari 0 sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Armiati Uskupu. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. 2. Tarif khusus. Berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiunnya. Yang pertama, ditetapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus. Yang kedua, diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat tunjangan, hari tua atau jaminan hari tua. Yang ketiga, tarif khusus 5% atas upah atau uang saku harian mingguan satuan diterima tenaga kerja lepas mempunyai upah kurang dari Rp10.200.000. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama, penghasilan kena pajak. Yang kedua, penghasilan bruto. Yang ketiga, sebesar 50% dari penghasilan bruto. Yang keempat, sebesar 50% dari jumlah kumulatif penghasilan bruto. Yang kelima, besarnya tarif pengenaan pajak oleh kelompok penerimaan penghasilan dan jenis penghasilan yang sama diterima oleh kelompok. Tata cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21. Yang pertama, pegawai tetap menerima gaji bulanan. Yang kedua, pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian. Yang ketiga, pegawai tetap menerima uang rapel. Yang keempat, pegawai tetap menerima bonus gratifikasi, jasa produksi, dan lainnya. Yang kelima, pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Yang keenam, pegawai tetap berhenti atau mulai bekerja dalam tahun berjalan. Yang ketujuh, pegawai tetap dengan penghasilan diperoleh dalam mata uang asing. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Margarita Priskatuda. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang besarnya PTKP per tahun. Besarnya PTKP per tahun adalah 54 juta untuk diri wajib pajak, 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah, 4.500.000 tambahan setiap anggota keluarga saudara dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap anggota keluarga. PTKP per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12 sebesar 4.500.000 untuk diri wajib atau orang pribadi, 375.000 tambahan untuk wajib pajak yang menikah, 375.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus,
serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, yaitu sebanyak 3 orang untuk setiap keluarga. Berikut adalah contoh pegawai tetap dengan gaji bulanan. Tommy Hakim bekerja di Universitas Nusantara. Ia memperoleh gaji sebulan berupa pokok 6 juta. Tommy Hakim membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Terus sudah menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitungan PPh pasal 21 adalah gaji sebulan pengurangan 6 juta, biaya jabatan 5% kali 6 juta sama dengan 300.000. Iuran pensiun 100.000. Penghasilan neto sebulan 400.000 per 5.600.000. Penghasilan neto setahun 12 kali 5.600.000 sama dengan 67.200.000. TKP K1 untuk diri wajib pajak 54 juta. Tambahan wajib pajak menikah 4.500.000. Penghasilan kena pajak 58.500.000 dibagi 8.700.000. PPh pasal 21 setahun 5% kali 8.700.000. Hasilnya 435.000. PPh pasal 21 sebulan 435.000 ditambah 12 sama dengan 36.250. Perkenalkan, nama lengkap saya Lutfina Lima. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pegawai berhenti bekerja pada tahun berjalan dan sekaligus kewajiban pajak subjeknya. Contohnya, Lewis Osea bekerja pada Mei 2010 dan berhenti bekerja sejak 1 Juni 2015. Ia meninggalkan Indonesia dan kembali ke negara asalnya. Selama 2016, ia menerima gaji per bulan sebesar 15 juta rupiah dan di bulan April 2016, ia menerima bonus sebesar 20 juta rupiah. Perhitungan PPh pasal 21 atas gajinya adalah gaji sebulan 15 juta rupiah, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikalikan dengan 15 juta rupiah, totalnya adalah 750.000 rupiah. Maksimum yang diperkenankan adalah 500.000 rupiah, sehingga penghasilan neto gaji sebulan adalah 14.500.000 rupiah. Penghasilan neto setahun sama dengan 12 bulan dikalikan dengan 14.500.000 rupiah. Sama dengan 174 juta rupiah. Kemudian 174 juta dikurangi dengan 72 juta, totalnya 102 juta. Kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 atas gaji setahun, 5% dikali dengan 50 juta, totalnya 2.500.000 rupiah. 15% dikalikan dengan 52 juta, totalnya 7.800.000 rupiah, sehingga dijumlahkan menjadi 10.300.000 rupiah. PPh pasal 21 atas gaji sebulan sama dengan 10.300.000 rupiah dibagi dengan 12 bulan sama dengan 858.333 rupiah. Hitungan PPh pasal 21 atas gaji dan bonus. Gaji disetahunkan, 12 bulan dikali dengan 15 juta, totalnya menjadi 180 juta, kemudian dijumlahkan dengan bonus sebesar 20 juta, totalnya sama dengan 200 juta. Kemudian dikurangkan biaya jabatan 5% dikalikan dengan 200 juta, totalnya adalah 10 juta. Maksimum yang diperkenankan adalah 6 juta. Sehingga 200 juta dikurangi dengan 6 juta, totalnya menjadi 194 juta. Kemudian menghitung PTKP K/3. Untuk wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan wajib pajak kawin sebesar 4.500.000 rupiah, dan tambahan 3 orang anak sebesar 13.500.000 rupiah, di mana 3 orang dikali dengan 4.500.000 rupiah, sehingga totalnya adalah 72 juta.
Dari 194 juta dikurangi dengan 72 juta, totalnya adalah 122 juta. Kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak. PPh pasal 21 atas, gaji setahun dan bonus. 5% dikalikan dengan 50 juta, totalnya menjadi Rp2.500.000. 15% dikalikan dengan 72 juta, totalnya menjadi Rp10.300.000. Kemudian dijumlahkan menjadi Rp13.300.000. Perhitungan PPh pasal 21 atas bonus, Rp13.300.000 dikurangi dengan Rp10.300.000, totalnya menjadi Rp3 juta.